Salam damai sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Angga Kristiawan. Ya, firman Tuhan yang akan saya bawakan malam hari ini dilatar belakangi oleh permasalahan anak muda ya yang merasa bahwa dirinya kurang berpengalaman atau lain sebagainya yang membuat hidupnya atau pribadinya serasa sudah bergerak ke sana ke sini namun hanya di tempat ya, atau lebih kasarnya saya bicara malas ya, teman-teman. Ayat yang saya ambil dari perenungan ini di dalam Amsal 26 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan terlebih dahulu. Amsal 26 ayat 13 sampai 16. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggang, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikan ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Ya. Tapi fokus saya di dalam ayat yang kita baca tadi, fokus saya di ayat yang ke-14 ya, yang saya jadikan topik ini. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya ya. Dari ayat ini saya mengambil topik yaitu gerak di tempat. Nah, teman-teman perlu tahu seperti apakah si pemalas ya. Si pemalas diumpamakan sebagai daun pintu yang berputar hanya pada engselnya, bergerak tetapi tidak berjalan alias gerak di tempat. Serupa pula dengan kursi goyang ya teman-teman. Orang yang duduk di atasnya bisa merasa seakan-akan sudah mencapai jarak yang jauh ya, padahal ia tidak kemana-mana. Tidak heran bila kursi goyang juga disebut kursi pemalas atau kursi malas. Sudah jelas bahwa ketika kita lihat definisinya itu bahwa Allah tidak senang kepada orang yang malas. Ya, bacaan kita tadi menuntun pada sebuah pengertian siapakah orang yang malas itu di dalam Amsal 26 ayat 13. Di situ dijelaskan bahwa si pemalas adalah orang yang bila diberi tugas ya suka berdalih ya. Ya, jadi dikatakan di sana ada singa, di sini ada, di situ ada singa, di jalan ada singa, di depan ada singa. Ya, dia berdalih ya. Mungkin ketakutannya lebih besar ya sehingga dia berdalih demikian. Lalu di Amsal yang ayat yang ke-16 tadi dikatakan si pemalas adalah orang yang tidak mau bergerak maju sekalipun sudah didorong oleh orang lain ya. Jadi sebenarnya juga sulit ya kalau kita berteman dengan orang yang pemalas itu ya. Kita sudah berusaha untuk memotivasi mereka, mendorong mereka, ya memberikan pengertian kepada mereka, tapi mereka tidak mau bergerak maju. Yaitulah si pemalas yang digambarkan di ayat 16. Lalu di ayat 15 dikatakan bahwa si pemalas adalah orang yang bahkan malas melakukan sesuatu yang sesungguhnya bermanfaat bagi dirinya sendiri. Ya, kurangnya kesadaran ya itu sudah menjadi ciri khas seorang pemalas. Ya, mungkin seperti orang yang mau makan mangga ya, tapi tidak jadi makan karena tidak ada yang mengupasnya. Ya, itu ironis kalau orang malas ya, ironis. Lalu bagaimana cara agar kita tidak menjadi malas ya? Milikilah tujuan hidup yang jelas sehingga kita punya semangat untuk memaknai hari-hari kita ya. Miliki tujuan hidup ya, lalu milikilah motivasi yang tulus ya, supaya kita dapat merasakan sukacita ya saat hendak mencapai tujuan kita. Lalu milikilah perencanaan yang benar agar kita menjadi orang-orang yang bijaksana karena tidak menyia-nyiakan waktu yang dalam hidup kita ya. Mari menjadi anak-anak Tuhan yang rajin dan penuh semangat dalam hidup ini. Ya, seperti apa yang telah dikatakan Paulus ya, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Itu ada dalam Filipi
3 ayat 14 ya. Selamat tinggal kemalasan, hiduplah dalam kebenaran firman ini ya. Dari setiap orang-orang yang dapat kita sebut berhasil, tak ada yang berangkat dari hidup yang malas. Amin buat firman Tuhan. Oke teman-teman, dukung terus channel saya biar saya semangat juga untuk membuat video kreatif dan memberkati. Dan jangan lupa share ke teman-teman sebagai bentuk dukungan kalian terhadap perkembangan channel ini. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.